begini, kami advokat, ya, kami advokat. Jadi kami ngebacotnya pasal gitu. Jadi kalau kami ngebacot pasal, ya balas kami dengan pasal. Ya, April 5 kami akan memberikan keterangan pers terhadap perkembangan kasus laporan klien kami, baik itu di Polda Metro Jaya maupun di Polres Jakarta Selatan. Dan kalau mungkin nanti ada tambah-tambahan terkait laporan klien kami di Polrestabes Medan juga akan kami jawab. Ya, jadi terhadap peristiwa-peristiwa ini dan laporan ini, saya bersama tim ya. Di sini ada Pak Samuang Manulang, Pak Darsono, Pak Putra Kaban, panggilan Dedok. Nah, ini beliau Oki Pranata, ya, Oki Pranata ya, bukan salah, jangan salah. Ini Oki Pranata. Ya, jadi kami bersama tim. Jadi untuk pertama sekali kami akan menyampaikan penjelasan yang selama ini ya, yang dituduhkan terhadap klien kami memiliki mengedarkan produk skincare yang berbahaya. Ya, jadi pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa produk klien kami itu tidak seperti yang dituduhkan oleh masyarakat dalam media sosial. Nah, untuk kesempatan itu kami mintakan kesempatan Pak Samuang Manulang untuk menjelaskannya terkait mengenai adanya narasi bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Itu memang jelas kami bantah, karena apapun yang dinarasikan pihak ketiga itu tidak bisa dapat dibuktikan. Memang kami melihat ada beberapa review di media sosial, kami tidak perlu sebutkan, itu sudah seolah-olah menggiring opini bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Dan bisa kami pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar BPOM dan itu mempunyai izin edar. Jadi ketika ada para pihak yang mengatakan produk ini berbahaya, ini patut diduga ada konspirasi pihak ketiga yang mencoba menggiring opini seolah-olah produk dari klien kami ini berbahaya. Ini patut diduga ada persaingan bisnis ataupun ada unsur yang untuk menjatuhkan klien kami ini di mata publik. Karena produk ini sangat, kita bilang, seksi untuk dibahas. Dan yang membahas ini kita lihat juga adalah para pesohor. Yang kita lihat para pesohor ini kan mempunyai artinya buzzer atau apapun segala macam itu, ya kita lihat saja. Tapi pada faktanya kami garansi bahwa produk dari klien kami itu tidak berbahaya. Itu bisa dibuktikan. Ya. Ketika ada yang menarasikan bahwa ada pembelian dari produk ini, itu kami bantah. Karena penjualan terakhir dari produk kami ini adalah pada April 2024. Dan itu tidak pernah diperjualbelikan di e-commerce di Lazada. Dan itu diperjualbelikan di TikTok dan di Shopee. Dan bentuk penjualannya pun yang terakhir itu adalah berbentuk voucher. Dan itu bisa kami buktikan. Dan selanjutnya masalah ini sudah ada pemanggilan terhadap saksi Saudari S, yang nanti mungkin ada pemanggilan untuk keterangan tambahan. Nah, kebetulan beliau sekarang saudari ini lagi umroh. Beliau yang persis mengetahui kapan pembelian, kapan produk ini diberhentikan penjualannya, bagaimana teknis untuk penggunaan daripada produk ini. Saudari S ini yang paling mengetahui. Tidak pernah, artinya klien kami maupun saudari S ini menyampaikan narasi bahwa produk ini boleh dipakai, artinya secara umum. Pihak kami selalu mengatakan bahwa produk ini bisa digunakan harus di klinik dan ditangani oleh orang-orang yang berkompeten untuk menangani ini.
Jadi untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan, bahwa produk kami itu sudah kami tarik berhenti penjualannya pada bulan April tahun 2024 mengenai adanya penggiringan opini, yaitu di dalam YouTube seolah-olah produk ini adalah milik kami. Ya, memang itu sangat mirip. Ya, untuk itu kami berharap juga bagi para penyidik untuk memanggil pihak-pihak yang menarasikan bahwa produk kami ini bermasalah. Jadi ini bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Silakan rekan Darsono ingin menambahkan. Baik. Klien kami menjual produk itu di sekitar tahun 2023 sampai 2024. April ya, dari Ya, bulan April. Dari bulan April awalnya produk itu dijual melalui e-commerce. e-commerce. Dan dalam perkembangannya di April kita, karena ada kebijakan dan melalui online, dijual kembali melalui voucher dengan menggunakan voucher pada bulan Mei. Nah, April terakhir. April tahun 2024. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa ada narasi bahwa BP POM pernah menarik produk itu. Namun perlu juga kawan-kawan ketahui yang ditarik itu bukan produknya. Yang ditarik itu, jadi ada peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa produk itu tidak boleh dilengkapi dengan jarum suntik. Karena waktu produk klien kami itu diedarkan masih ada jarum, sehingga kami tarik kembali produk itu. Dan terakhir ditarik pada tahun 2024 bulan April. Adapun BP POM menarik itu pada tanggal 13 November tahun 2024. Artinya produk itu kami tarik kembali, baru BP POM mengeluarkan kebijakan itu. Jadi mungkin itu sementara. Adapun berkaitan dengan turut serta pasal 55 terhadap kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, namun pihak penyidik tidak menarik pihak-pihak itu. Untuk itu kami mohon kepada pihak penyidik, orang-orang yang katakanlah berketerkaitan dengan masalah ini, mohon untuk diperiksa kembali supaya dihadirkan, supaya perkara ini betul-betul terang benerang. Mungkin itu. Jangan lagi menggiring-giring, ya. Laporan dari klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024 adalah dengan persangkaan pasal 368, ya, kemudian 27B ayat 2, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, artinya persangkaan pasal inilah yang sedang diproses oleh penyidik. Tapi kemudian yang kami sekarang ini heran, kenapa terus digiring-giring dengan persoalan produk-produk yang berbahaya. Sebenarnya produk klien kami itu klien kami tidak pernah mengedarkan produk yang berbahaya sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Dan memang klien kami sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terhadap yang dituduhkan tersebut. Dan kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samuang Manulang, bahwa klien kami ya saat itu dengan juga saksinya, ya, ketepatan Pak Samuang juga yang mendampingi, telah membuktikan dokumen-dokumennya bahwa produk klien kami itu sudah selesai dan close seller itu di April 24. Ya, kemudian terhadap yang kemarin diperiksa klien kami sebagai pelapor dan saksi 2 orang lagi, mungkin nanti menyusul ya saksi tambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Samuang, itu jelas mengarah kepada ya petunjuk jaksa, yaitu terkait bagaimana peristiwa klien kami ini berkomunikasi dengan inisial O, kemudian mengarah kepada IM, mengarah kepada NM, lalu mengarah kepada inisial S. Itu pertanyaan pada penyidik kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan ya dari petunjuk jaksa, apa yang sudah kita bangun selama ini sebagai konstruksi hukum kita ini dapat dikaitkan secara terang benderang, ya.
Jadi pada kesempatan ini saya perlu sampaikan ya, ada satu azas yang sering kami sampaikan dalam hukum itu nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Ini yang harus dipahami. Tidak ada satu pasal pun, tidak satu ada perbuatan pidana tanpa ada pasal yang mengaturnya. Ini kan klien kami dituduh. Jadi pasal yang mengatur dia itu pidana itu apa gitu? Nggak ada kan? Kami laporin. Salah satu yang saya sering dengar. Kemudian dikatakan bahwa klien kami itu merekam dapat dipidana. Artinya dengan pasal 31 Undang-Undang 19 tahun 2016. Sebenarnya bukan begitu penyebutannya. Kalau di penyebutan tentang soal pasal 31 adalah pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dan itu pun tentang intersepsi dan penyadapan. Yaitu dibedakan intersepsi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Itu sudah dijelaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 di halaman 96. Ya itu silakan dibaca. Ya seperti itu. Dan juga saya perlu tegaskan bahwa terkait klien kami ya yang ada di Medan ya, ini kan sudah dokter X itu sudah tersangka gitu. Lalu disebutkan mana boleh itu dokter melakukan justiper dan sebagainya. Silakan laporkan klien kami, tidak ada pasal mengatur itu tentang pidananya. Silakan laporkan. Jadi begini, kami advokat, ya kami advokat. Jadi kami ngebacotnya pasal gitu. Jadi kalau kami ngebacot pasal, ya balas kami dengan pasal. Jangan ngebacotnya yang lain gitu loh. Ya, jadi pada prinsipnya kami tidak mau lagi ribut-ribut di media sosial, ya bahwa kami sedang memperjuangkan hak klien kami berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Jadi kita tunggu dari proses hasil penyidikan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang kemarin. Ya kita lihat apakah nanti akan ditambah lagi tersangkanya atau tidak. Ya tunggu. Ya tetapi kami tetap bertahan dalam konstruksi hukum yang kami bangun sebelumnya. Demikian. Saya pikir demikian.